Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1, kelas C1320 angkatan tahun 2020. Kami di sini akan mempresentasikan hasil penelitian dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Hasil penelitian ini kami beri judul yaitu tentang pengembangan usaha UMKM Love Tahu di Ciamplas. Kemudian di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Agus Salim, yang kedua ada dengan saya sendiri Hendrik Fajar Maulana, kemudian yang ketiga ada Mahmud Zamasari. Baik, tanpa menunggu waktu lama, untuk mempersingkat waktu, penjelasan yang pertama dari bab 1 sampai bab 2 akan dijelaskan oleh saudara Mahmud Zamasari. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pertama yaitu profil perusahaan Love Tahu sendiri adalah sebuah perusahaan atau UMKM yang bergerak di bidang makanan. Lebih tepatnya itu perusahaan yang memproduksi tahu. Perusahaan tersebut atau perusahaan ini didirikan kurang lebih tahun 2000. Jadi kalau dijumlahkan umur dari perusahaan ini adalah 24 tahun. Yang mana perusahaan ini didirikan oleh Bapak Opik Alamsyah. Nah, untuk lokasinya, Love Tahu ini berada di Jalan Sesat Bubur, Desa Mekarmukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Lalu ada rencana pengembangan yang akan dilakukan Love Tahu Ciamplas. Perusahaan ini berencana untuk memasarkan produknya ke lebih jauhnya ke seluruh Indonesia. Kalau untuk pertengahannya Jawa Barat, kalau untuk lebih rendahnya sekitaran Bandung dan Bandung Barat. Yang mana perusahaan ini akan mengiklankan untuk memperlancar rencana pengembangannya, akan mengiklankan produk Love Tahu di media sosial seperti IG atau Instagram dan TikTok. Yang mana diharapkan Love Tahu ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk aspek pemasaran ini ada beberapa komponen. Ada analisis pasar. Untuk analisis pasar ada market size, ada market growth, ada market share. Untuk market size-nya untuk daerah Ciamplas yaitu 73.776 keluarga. Untuk market growth-nya yaitu 47,43%. Untuk market share-nya Love Tahu mendapatkan 3,3%, yaitu mendapatkan 12.296 konsumen. Itu ada analisis persaingan. Jadi di Love Tahu sendiri ada beberapa pesaing. Untuk daerah Bandung ada tahu Cibuntu, daerah sekitaran Ciamplas ada pabrik tahu. Nah, itu persaingan yang ada di sekitaran Love Tahu Ciamplas. Ada segmentasi pasar. Untuk segi geografisnya, segmentasi geografisnya yaitu berada di lokasi yang lumayan strategis, yaitu berada di dekat pusat kota Ciamplas. Ya, untuk demografisnya Love Tahu sendiri akan memasarkan produk yang mana produknya bisa dinikmati oleh anak minimal usia 5 tahun sampai orang dewasa.
Untuk segmentasi psikografisnya, log tahu sendiri diharapkan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan maupun kalangan bawah, menengah, dan atas. Lalu ada market positioning. Strategi ini dapat mendorong perusahaan untuk memiliki produk yang kualitasnya dapat mengalahkan pesaing. Jadi log tahu sendiri itu sangat mengunggulkan rasa dan kualitasnya. Yang mana produk log tahu sendiri itu produk yang inovatif, yang sebelumnya tidak ada di pasaran, juga memiliki banyak pilihan varian rasa seperti tahu susu, tahu keju, bahkan ada tahu sutra. Untuk strategi pemasarannya, mulai dari produk, ada tahu ya tadi yang saya sebutkan, yang mana log tahu sendiri memasarkan tahu dan ampas tahu, pinggiran-pinggiran tahu. Untuk harganya sendiri di kisaran 4.000 untuk satu bungkus atau satu plastiknya. Untuk tahu putihnya, tahu kuningnya 5.000, untuk pinggiran tahunya itu 3.000. Untuk promosi ada beberapa yang dilakukan oleh log tahu, yaitu seperti seperti yang pertama, dari mulut ke mulut, pabeja, muncul bahasa Sunda mah pabeja-beja. Lalu memakai media cetak serta elektronik. Dan untuk sekarang yang sangat ramai menggunakan online marketing. Jadi pemasarannya lewat online melalui internet. Ini bisa berupa pengiklanan di media sosial seperti IG, WIG, Facebook, TikTok, dan lainnya gitu, atau melalui WhatsApp. Itu dari segi aspek pemasaran. Baik, terima kasih kepada Saudara Mahmud yang telah menjelaskan dan memaparkan penjelasan mengenai penelitian bab 1 dan juga bab 2. Selanjutnya bab 3 dan juga bab 4 akan dijelaskan oleh Saudara Agus Salim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim dari kelompok 1, ingin menjelaskan tentang aspek teknis dan operasional. 1. Lokasi. 2. Proses produksi. 3. Manajemen pengadaan barang dan jasa. 4. Spesifikasi bangunan dan tata letak. 5. Pengoperasian perusahaan. Untuk lokasinya, log tahu atau UMKM log tahu berlokasi di Jalan Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Untuk proses produksi, 1. Kedelai yang baru datang direndam selama 6-8 jam. Rendaman ini akan menyebabkan kedelai mengembang melunak atau perendaman. 2. Selanjutnya kedelai dicuci dan dihancurkan oleh mesin penggilingan. 3. Setelah digiling, kedelai menyerupai bentuk cair bubur dan dimasukkan ke dalam tabung besar untuk dimasak. 4. Setiap dimasak, tabung dilengkapi pipa yang terhubung dengan pembakaran luar yang menghasilkan uap panas. Uap panas inilah yang mematangkan bubur kedelai yang ada di tahu menggunakan air cuka sebagai pengental sari kedelai atau penggumpalan. 5. Kemudian bubur kedelai disaring sampai menyisakan ampasnya saja. 6. Dimasukkan dalam cetakan lalu ditekan sampai kandungan air dalam tahu berkurang atau pencetakan. 7. Setelah tahu dicetak, kemudian tahu diberi pewarna alami dengan kunyit yang
sudah disediakan dan direndam atau perendam warna. 8. Pembungkusan. Untuk spesifikasi bangunan dan tata letak berikut ini adalah tata letak tempat produksi perusahaan Lop Tahu. Proses penyaringan, proses penggumpalan, proses penggilingan, proses perendaman, proses perendaman warna, proses pencetakan, proses pemasakan, proses packing atau pembungkusan. Pengoperasian perusahaan, input modal bahan baku, tenaga kerja SDM, proses penggilingan kacang kedelai. 2. Pengolahan kacang kedelai. Output proses jadi tahu, pemasaran, distribusi, konsumen. Aspek manajemen dan organisasi. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. Perencanaan produksi dari bulan Oktober sampai Desember operasional produksi 75% sampai 80%. Juni sampai September 2024 operasional produksi 70%. Januari sampai Mei 2024 operasional produksi 65%. Struktur organisasi. Owner Pak Opik, owner founder Nita Anita, owner founder Agus Setiawan, kepala administrasi Anggita, kepala produksi Imam, kepala marketing Ibu Siti Aisyah, produksi lapangan tenaga kerja SDM. Mungkin untuk dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Agus Salim yang telah menjelaskan dan juga memaparkan. Selanjutnya akan saya jelaskan itu mengenai bab 5, analisis kelayakan UMKM Lop Tahu. Dalam analisis kelayakan ini ada juga beberapa aspek yang memang ditinjau. Mungkin diantaranya itu adalah kebutuhan investasi, sumber permodalan, juga biaya modal. Selanjutnya itu prediksi kebutuhan modal kerja, juga ada prediksi perhitungan depresi aset, lalu ada juga prediksi arus pendapatan, prediksi cash flow, laporan keuangan bayangan, dan analisis kelayakan yang memang ditinjau, yang intinya itu adalah beberapa seperti buyback period, probability index, net present, internal return of return, dan juga analisis BEP atau break even point. Baik, di sini akan saya menjelaskan yang pertama yaitu buyback period. Buyback period itu menurut para ahli merupakan sebuah investasi untuk menutup investasi mula-mula dengan permintaan kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Dan dalam hal ini juga dikatakan layak jika perusahaan dapat mengembalikan biaya investasi dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika kita lihat dari data tersebut, dari kurun waktu 3 tahun 6 bulan cukup sangat bisa dikatakan layak karena memang mengembalikan biaya investasi kurang dari jangka waktu yang sudah ditetapkan. Lalu ada juga net present value atau NPV. Menurut Pak ahli, NPV merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan juga arus kas keluar yang berhubungan dengan satu proyek. Jika hasil atau nilai NPV-nya positif, maka usaha tersebut dapat dikatakan layak. Dari data di atas dapat dilihat, jadi berdasarkan analisis perhitungan menggunakan metode net present value pada usaha Lop Tahu memiliki NPV positif sehingga usaha dikatakan layak karena arus kas masuk lebih besar dari arus kas yang keluar. Baik, selanjutnya itu analisis dari BEP. BEP sendiri merupakan singkatan yaitu analisis break even point yang menurut para ahli yaitu titik pokok di mana penjumlahan adalah sama dengan total biaya.
Jadi dapat dilihat dari data di atas. Berdasarkan analisis perhitungannya menggunakan metode BFP, usaha Lottopo ini memberikan nilai BFP sehingga usaha dapat dikatakan layak. Baik dari beberapa memang yang sudah analisis kelayakan, dari semua buyback period probability index, naik percent point, naik percent value, itu ada juga internal return of return. Yang terakhir itu adalah analisis BFP atau break even point. Semuanya dapat dikatakan sangat layak karena memang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Baik, kesimpulan dari presentasi kali ini itu adalah dari hasil analisis yang telah dilakukan pada usaha UMKM Love Tahu di Ciamplas dari semua aspek. Dari aspek yang pertama itu memiliki aspek pemasaran, memiliki strategi dari persaingan strategi segmentasi pasar yang dapat dikatakan sangat konsisten. UMKM Love Tahu sangat layak untuk terus dilanjutkan juga dikembangkan, dan jika situasi kondisi terus menerus mengalami peningkatan seperti ini maka tidak menutup kemungkinan bahwa usaha Love Tahu sangat layak. Baik, terima kasih. Dicukupkan sekian presentasi dari kami kelompok 1 dari kelas C1320. Mohon maaf bila memang masih banyak salah kata dan juga banyak kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.